Saya sempat marah sama Tuhan. Saya sempat tidak mau melakukan apapun. Saya tidak mau sholat, nggak mau ngapa-ngapain selama 3 bulan. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk memotong pendek lalu mencukur rambut saya karena memang sudah terjadi kebotakan di sana sini gitu. Makanya harus saya dimenopauskan dini. Titik terendah adalah ketika karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya Nita Susana, penyintas kanker payudara. Saya juga salah satu pengurus di Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan juga pengelola hotline service di YKPI. Usia saya 43 tahun, saya punya 1 anak laki-laki berusia 17 tahun. Saya terdiagnosa kanker payudara di usia 37 tahun. Pada saat itu saya sedang mandi gitu, terus teraba benjolan sebesar biji kacang tanah di payudara sebelah kanan. Pada saat itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu informasi tentang apapun tentang kanker payudara, tetapi yang saya tahu dulu bahwa benjolan itu adalah kanker gitu. Jadi saya segerakan mandi, segera selesaikan mandi, lalu mulai dengan suami browsing. Saat itu saya cari dokter terbaik lah ya gitu. Di pencarian Google itu ada salah satu nama dokter gitu. Terus ketika kami hubungi ternyata antrinya itu 6 bulan dan saya tuh takut sekali kan menunggu selama itu. Lalu saya pilih dokter yang lain. Saya sempat marah sama Tuhan. Saya sempat tidak mau melakukan apapun. Saya tidak mau sholat, nggak mau ngapa-ngapain selama 3 bulan. Karena saya pikir kenapa saya gitu. Saya berpikir saya kurang baik apa. Semualah saya pikirkan begitu. Titik terendah adalah ketika karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa sendirian, tentunya shock, marah, sedih, bingung, takut, semua jadi satu. Titik terendah adalah ketika saya mengingat anak saya. Saya nggak mau meninggalkan dia sendirian gitu. Tapi saya memutuskan untuk terus berjuang mengalahkan kanker payudara. Lalu saya melakukan kemo setelah operasi. Melakukan kemo 6 kali, lalu radioterapi 25 kali. Nah, pada saat kemo itu benar-benar saya merasa shock luar biasa dan di titik terendah karena saya merasa mungkin tidak berguna ya, tidak berguna. Terus dengan rambut saya rontok, lalu terjadi kebotakan di kemo pertama, minggu pertama. Ya itu sih. Efek samping kemoterapi kepada tiap-tiap wanita itu berbeda-beda. Tapi untuk saya merasakan hot flush. Jadi seperti rasa terbakar. Terus panas. Bahkan saya nyalakan AC saja, saya bisa tetap bukan keringetan ya, tapi hot flush, rasa terbakar gitu. Mudah letih, terus tidak fokus, terus gatal-gatal di seluruh tubuh saya, dan yang paling dahsyat saya pikir adalah ketika saya melihat rambut saya terkena angin pun dia bisa rontok sendiri gitu. Dan ketika saya bangun tidur, itu rambut itu ada di atas bantal itu banyak sekali. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk memotong pendek lalu mencukur rambut saya
karena memang sudah terjadi kebotakan di sana sini begitu. Karena waktu itu bergerak cepat, jadi saya tidak dilakukan operasi pengangkatan jaringan payudara seluruhnya atau yang biasa disebut mastektomi. Tapi saya melakukan operasi lumpektomi, artinya hanya diambil bagian benjolannya saja. Jadi pada saat, karena terdiagnosanya umur 37 tahun, kami memang tidak memutuskan untuk punya anak lagi, begitu. Namun akibat dari suntik Zoladex itu sebenarnya yang membuat saya itu sedih itu karena dimenopauskan dini. Dimenopauskan dini berarti saya harus bersiap jika tubuh saya ini tidak kencang lagi, begitu. Karena kan estrogen itu kan membantu regenerasi kulit, gitu kan. Nah, itu tidak saya dapatkan lagi. Lalu akibat dari menopause dini adalah hot flash yang berkepanjangan, gatal-gatal yang berkepanjangan karena kering. Nah, awal-awal itu sampai luka-luka karena saya nggak kuasa untuk menahan, tidak menggaruk gitu. Nah, jadi sekarang ini saya melakukan suntik Zoladex setiap 3 bulan. Karena kanker payudara saya terjadi karena hormon estrogen yang tidak stabil. Makanya harus saya dimenopauskan dini. Untuk suntik Zoladex sendiri itu menghabiskan biaya sekitar mungkin 6 juta setiap 3 bulan. Tapi kalau untuk terapi hormonnya, obat yang saya minum selama 10 tahun ini, saya minum tamoxifen 20 mg setiap hari hingga 10 tahun nanti. Pada saat itu karena saya tidak menggunakan BPJS, biaya yang dihabiskan kurang lebih sekitar antara 2,5 sampai 300 juta. Dari mulai operasi, kemoterapi 6 kali, radioterapi 25 kali. Suami dan anak sangat mendukung. Memang suami saya tipe orang yang tidak banyak berkata-kata. Mungkin sedih, tidak tahu harus bagaimana, begitu. Tetapi suami sangat support, memberikan informasi, mencarikan informasi lewat Google, begitu ya. Supportnya dengan cara itu, atau hanya tanya mau makan apa, gitu. Tapi untuk ke kankernya sendiri, mungkin dia juga susah, begitu kan. Takut saya sedih lagi atau bagaimana. Tapi motivasi terbesar saya adalah anak. Motivasi terbesar saya anak, karena saya pikir pada saat itu anak saya masih kecil, dia nanti sama siapa ya, gitu. Saya harus sembuh untuk anak saya. Tapi ternyata bukan cuma untuk anak saya, untuk keluarga dan untuk orang-orang yang menyayangi saya, begitu. Ya. Perubahan apa nih yang di hidupnya Kanita yang benar-benar dirasakan gitu dari yang sebelum dan sesudah sembuh dari kanker ini? Sebelum terdiagnosa kanker, saya pikir saya orang yang selfish, gitu. Saya hanya ya udah, karena saya punya semuanya ya saya lakukan hanya untuk saya, begitu. Berbagi ya tentu, tetapi saya nggak peduli tuh sama apa kata orang terhadap saya, begitu ya. Kayaknya tidak mungkin lebih ya selfish mungkin, begitu. Tetapi setelah saya terdiagnosa kanker, apalagi ketika saya tergabung dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia dan diberikan kepercayaan untuk mengelola hotline servis YKPI, saya bertemu dengan banyak orang, berbicara dengan banyak orang yang punya permasalahan atau penderitaan sama seperti saya, begitu. Saya bisa membantu mensupport mereka, mengencourage mereka untuk ayo bertindak cepat, ayo ke dokter, ayo jangan tunda-tunda, jangan melakukan pengobatan alternatif. Kanker payudara bukan akhir segalanya. Berhenti untuk mengasihani diri sendiri, tetapi bangkit dan berjuang.
bukan cuma untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang menyayangi kita. Pesan saya, rutin melakukan sadari, periksa payudara sendiri setiap bulan di hari ke-7 hingga ke-10 dihitung sejak haid pertama. Dengan rutin melakukan sadari, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita. Semakin cepat kita mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita, maka kita akan mengetahui apakah itu kanker payudara atau bukan. Jika itu kanker payudara dan segera dilakukan pengobatan oleh dokter spesialis bedah onkologi, maka biaya terapi yang dikeluarkan tidak akan terlalu mahal dan kesempatan hidupnya pun akan panjang, akan lebih baik.